Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa haluka wa kaifa haluki? Alhamdulillah innana bil khair. Ya, teman-teman semua, kelas 7 yang Miss Lia banggakan dan Miss Lia sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran bahasa Arab atau Al-Lughatul Arabiyyah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari bersama-sama kita mulai dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Miss Lia akan coba memberikan materi tentang at-ta'rifu bin nafsi atau isim istifham, yaitu kata tanya. Yang mana kata tanya ketika kita ingin bertanya kepada seseorang tentang nama. Jadi, tujuan pembelajaran bahasa Arab pada kali ini yaitu untuk mengetahui nama seseorang dan untuk mengetahui kata tanya yang tepat dalam bahasa Arab seperti apa sih? Ya, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita belajar dan kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama yaitu man. Man di sini artinya adalah siapa. Nah, siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan seseorang. Betul ya? Ketika kita ingin menanyakan seseorang, jelas yang harus pertama kali adalah siapa, bukan apa. Karena objeknya adalah orang seperti itu ya. Nah, berikut kata tanya. Yang pertama di sini ada anta. Anta itu artinya kamu satu orang laki-laki. Apa anta? Kamu satu orang laki-laki. Ingat ya. Lanjut anti. Beda harokat aja. Yaitu artinya satu orang kamu perempuan. Yang ketiga ada huwa. Yaitu dia satu orang laki-laki. Dan yang terakhir ada hiya, yaitu dia satu orang perempuan. Miss, hanya ini sajakah yang bisa ditanyakan ketika kita ingin menanya seseorang? Ya, ada selebihnya yaitu domir huma, domir hunna, antuma dan antum maupun antuma dan antuna. Tapi untuk mengetahui dan untuk pemula kita belajar ini terlebih dahulu. Miss, kenapa tidak ada pertanyaan man ana? Loh, kalau misalnya kita yang bertanya sendiri, masa kita yang menjawabnya juga sendiri? Kan tidak mungkin ya. Nah, kecuali ketika kita menanya kepada orang, mana ana? Baru orang yang akan menjawabnya seperti itu. Ya, yang pertama, ketika kita ingin menanyakan kepada satu orang laki-laki, harus sesuai nak. Ketika kita ingin bertanya kepada satu orang laki-laki dan orangnya itu ada, maka harus anta. Jadi anta dan anti di sini itu kita yang ngomong sebagai orang pertama dan ada orang yang di hadapan kita itu sebagai orang kedua. Bagaimana Miss dengan huwa dan hiya? Domir huwa dan hiya atau pelaku huwa dan hiya ini bisa jadi Miss Lia menanyakan kepada orang kedua, tapi yang kita tanyakan tentang orang ketiga. Seperti itu. Sekali lagi Miss Lia ulangi, Miss Lia sebagai orang pertama yang bertanya kepada orang kedua menanyakan tentang orang ketiga. Jadi contohnya, man huwa? Siapa dia? Bertanya kepada orang kedua karena mungkin kita belum kenal sebelumnya dengan orang ketiga ini. Jadi harus disesuaikan. Mana yang harus ke laki-laki, mana yang harus ke perempuan. Nyambung sampai di sini? Insyaallah ya. Ya, kata tanya untuk satu orang laki-laki. Di sini Miss Lia contohkan ya. Ana Utsman. Man anta? Nah, ini adalah ketika contoh Miss Lia laki-laki ya. Saya Utsman. Man anta? Miss Lia menanyakan kepada satu orang laki-laki yang ada di hadapan Miss Lia itu harus menggunakan anta. Ana Utsman. Man anta? Nah, orang kedua ini menjawabnya ana Hamidun. Karena man anta tadi, maka yang dijawab juga dengan harus menggunakan nama laki-laki. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika ditanya anta, jawabnya harus ana. Karena apa? Siapakah kamu laki-laki? Kita nanya nih sama orang kedua, otomatis kita orang kedua itu jawab saya Hamid. Nyambung sampai di situ?
Oke. Lanjut. Bagaimana, Miss? Kata tanya untuk satu orang perempuan. Miss ya kasih contoh di sini. Contoh namanya Miss. Miss Ana Zainab. Namaku Zainab. Man anti? Miss Lia tanya ke satu orang perempuan. Nah, apa kata si perempuan yang Miss Lia tanya ini? Otomatis dia langsung jawab, Ana Aisyah. Saya Aisyah, seperti itu ya. Jadi bukannya anti Aisyah loh, anti Aisyah kan saya Zainab, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan cara bertanyanya dan cara menjawabnya dalam kata tanya ini. Nyambung sampai di sini? Insya Allah ya. Kita lanjut. Kata tanya untuk dia laki-laki. Anta Umar. Jadi di sini Miss Lia sebagai orang pertama yang bertanya, nanya nih ke orang kedua. Anta Umar. Waman huwa. Kamu Umar. Kalau dia siapa? Seperti itu. Jadi kita bertanya kepada orang kedua, kita nanya kepada orang kedua, kita tanya mengenai orang ketiga. Lantas orang kedua ini menjawabnya harus seperti apa, Miss? Menjawabnya harus dengan seperti ini. Ini contoh misalnya sebagai orang kedua ya. Ditanya tadi kan Anta Umar, waman huwa Hasan. Orang kedua menjawabnya kepada orang pertama, huwa Hasan. Kata orang pertama, oh Hasan. Iya, paham. Tahu namanya seperti itu ya. Jadi ketika misalnya sebagai orang pertama kepo nih bahasanya gitu, pengen tahu siapa sih nama dia laki-laki. Nah, kita nanya ke orang dulu kan seperti itu, nggak langsung tiba-tiba namanya siapa kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita nanya kepada teman kita dulu, kamu Umar, kalau dia siapa? Seperti itu. Nyambung ya teman-teman ya. Kalau misalnya waman huwa, maka dijawabnya juga harus dengan huwa. Nyambung sampai di sini? Insya Allah huwa Hasan ya. Ketika kita bilang kamu Umar, siapa dia? Yang harus orang kedua itu jawab adalah dia, bukannya saya ya, seperti itu. Kalau saya kan berarti ana. Lanjut. Kata tanya untuk dia perempuan. Nah, ini misalnya contoh bertanya lagi nih kepada orang kedua. Anti Aminah, waman hiya. Kamu Aminah, kalau dia siapa? Nah, orang kedua itu jawab apa? Si Aminah tuh jawabnya bagaimana? Dia Fitriah, seperti itu. Karena kita mau ngasih tahu kepada orang yang bertanya tentang yang ditanyanya, seperti itu. Jadi kalau kita Aminah, kalau dia siapa? Oh, dia Fitriah. Atau orang pertama itu pasti bilang, oh Fitriah namanya, seperti itu. Nyambung ya. Jadi untuk rumus menjawabnya seperti ini. Ketika pertanyaannya man, anta, maka dijawabnya dengan ana. Contoh, siapa kamu laki-laki? Saya Hamid. Namanya juga yang dipakai harus nama laki-laki, tidak boleh nama perempuan. Lanjut ketika bertanya kepada perempuan, man anti? Siapa kamu perempuan? Saya. Nah, kalau ditanya kamu, jawabnya saya. Jangan kamu, itu tidak nyambung ya. Siapa kamu perempuan? Siapakah nama kamu perempuan? Seperti itulah ya. Saya Zainab, contoh seperti itu. Nah, ketika kita bertanya kepada orang kedua, pengen tahu nih, orang ketiga yang ada wujudnya maupun tidak ada. Orang ketiga itu bisa ada, bisa nggak ada ya teman-teman ya. Siapa dia? Kita nanya ke orang kedua, jawabnya dia. Ya, yang ditanya harus menjawab dengan dia, jangan ana ya, tidak nyambung. Lanjut, ketika ada yang bertanya man hiya, orang pertama nanya nih ke orang kedua, siapa sih dia? Dia. Nah, yang orang ditanyanya harus jawab dengan dia Fatimah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau anta anti jawabnya dengan ana. Kalau huwa dan hiya harus sesuai dengan domirnya. Insya Allah nyambung ya sampai di sini ya. Ya. Lanjut. Coba jawab yuk soal di bawah ini. Nah, di sini ada Ishak. Ana Ishak.
Man anti. Ayo diingat-ingat rumusnya. Kalau anti jawabannya harus apa? Ana. Iya, harus ana kalau jawabnya anti. Kalau ditanya anti, jawabnya harus ana ya. Ana Halimah. Aku Halimah. Perhatikan baik-baik harokatnya. Nah, kata tanyanya juga harus perhatikan baik-baik. Ketika anti, jawabannya harus ana. Anti, karena nanyanya perempuan, maka nama yang dipakai juga harus nama perempuan. Nyambung ya? Lanjut. Coba lagi yuk jawab soal di bawah ini. Anti Yunus. Afwan, Anta Yunus. Bisa salah tuh. Anta kan laki-laki harusnya ya. Anta Yunus. Man huwa? Kamu kan Yunus. Kalau dia siapa? Nah, domir yang tepat harusnya adalah huwa Arman. Oh, perhatikan baik-baik lagi domirnya yang ditanyai siapa, maka jawabnya harus bagaimana ya teman-teman semuanya ya. Insya Allah mudah dipahami kan mata pelajaran bahasa Arab pada hari ini. Sambil dibuka lagi buku paket yang ada, bisa sambil dicatat apa-apa yang penting. Sekian dari Miss Lia, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.